Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan menyampaikan eh, pengembangan sumber daya air dengan spesifik kasus ini eh, sebuah waduk, sebuah bendung di PLTA Musi, tidak dalam bentuk waduk, bendung di PLTA Musi, yang kemudian terkait berbagai hal yang berhubungan dengan ekonomi sumber daya air, yang akan sangat bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa yang akan memahami proses ini. Baik, sekali lagi ini proses ini saya ambil dari pengalaman saya di tahun pada tahun sudah 10 tahun yang lalu, ya, saya berkesempatan untuk menangani ini dan sebagai tim leader ini luar biasa, dan saya berterima kasih kepada Indonesia memberikan kesempatan saya untuk melaksanakan ini dari PLN, dari LAB ITB. Saya sangat puas dengan pekerjaan ini, dan saya gunakan juga untuk membina mahasiswa yang akan mengambil tesis S2 maupun S1 ketika itu. Tugas akhir S1. Jadi secara umum pekerjaan ini, ini bendung di Sungai Musi, tetapi airnya masuk ke PLTA Musi dan kemudian keluarnya di sungai di Bengkulu. Jadi tidak masuk ke Sungai Musi lagi air yang keluar dari bendung di PLTA Musi ini. Nah, pekerjaan yang dilakukan sekarang yang saat itu adalah dari survei topografi, kemudian hidrometri, penyelidikan tanah, analisa hidrologi, analisa hidrolika, detail desain perlindungan tebing sungai. Jadi kurang lebih ini akan dikembangkan, akan meningkatkan potensi dari PLTA Musi ini, tetapi bagaimana menangani berbagai permasalahan di hilir, di mana ada karena operasi waduk ini airnya keluar ke sungai lain dan kemudian naik turun setiap hari airnya kan, maka menjadikan ada longsor di hilir PLTA Musi tersebut. Maka judulnya adalah Studi Desain Revitalisasi Downstream PLTA Musi. Jadi di downstreamnya itu, kalau sungainya tadinya stabilnya karena alam biasa, tapi ketika dipakai untuk PLTA Musi tadi kemudian setiap hari naik turun airnya, ya, naiknya kapan, turunnya kapan, ya, sesuai dengan kebutuhan listrik. Kebutuhan listrik saat harian, di mana jam 4, jam 5 mulai naik, dibutuhkan listrik yang banyak. Sampai kita jam 10 mulai berkurang, mungkin 11 mulai 12 akan bisa mendekati ya sangat kecil, dan baru ya sampai kemudian baru nanti jam 7, jam 8 diperlukan lagi untuk kehidupan rutin, untuk keperluan energi di masyarakat. Dan naiknya lagi nanti di jam 4, jam 5 sore. Sedemikian sehingga air yang diproduksi, air yang di-loss dari PLTA juga akan banyak. Ya. Nah, ketika banyak itu pada sore hari sampai jam 10-an, itu naik airnya. Nah, ketika naik, kemudian turun lagi, maka tebing-tebing ini tidak kuat. Nah, tebing-tebing tidak kuat tadi kemudian longsor. Nah, itulah makalah studi desain revitalisasi downstream PLTA Musi. Oke. Nah, ini sudah saya manfaatkan juga untuk berbagai hal. Ini waktu itu untuk bersama mahasiswa.
saudara S2 itu mendesain debit meran ini dengan debit sintetis ya, dengan pemodelan stokastik hidrologi. Itu jadi banyak kasus, ada beberapa kasus yang menggunakan PLTA ini untuk keperluan studi S2 maupun S1. Ya, contohnya tadi seperti kita masuk ke pendahuluan, jadi ini revitalisasi downstream Sungai Musi tadi, karena perlu direvitalisasi karena kemudian masyarakat mendapatkan impact negatif. Maka bagaimana kemudian kita harus menyelesaikan masalah ini. Ini yang ada dalam studi ekonomi nanti akan kelihatan bahwa tetap akan bisa lebih menguntungkan asal ini di revetment. Ya, ini tadi jembatan gini, kemudian karena naik turunnya air tadi kemudian jadi rusak. Ini nggak apa-apa, ini pun dari biaya produksi PLTA itu dipakai untuk membetulkan hal seperti ini. Ya, jembatan runtuh akibat sungai ya, tadi naik turun, airnya naik turun. Ya. Nah, seperti ini juga. Ini ada rumah yang retak karena longsor di sebelah sini ya. Longsor karena tadi airnya naik turun. Airnya naik turun dan longsor dan kemudian berefek pada tembok. Ini fondasinya kena. Nah ini Bang, jadi harus diselesaikan. Saya ini sekali lagi ini cerita ilmiah di kelas ya, untuk tidak dikonflikkan dengan ada yang di lapangan. Ini untuk pelajaran bagi kita semuanya dan insya Allah jadi kajian yang konstruktif bisa memberikan solusi, ya, alternatif solusi bagi pelaksana di lapangan. Nah, jadi kondisi rumah di pinggir sungai Simpang Aur Lemau yang tak saat itu, insya Allah sekarang sudah baik. Baik, ini juga seperti ini gambar terbing di sebagian besar sungai Simpang Aur yang kemudian longsor tadi. Oke, nah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, pengumpulan data berupa data curah hujan, data debit, kemudian outflow yang keluar dari turbin PLTA, serta data teknis dari waduk. Ya, ini lokasinya kurang lebih seperti ini. Ini di Indonesia, ini di Sumatera. Ya, ini ada hulu Sungai Musi yang alirnya ke Palembang, tapi ada PLTA di bendung di sini, bendung PLTA Musi ini, dan kemudian airnya ngalir ke Bengkulu. Baik. Jadi pertama-tama yang harus kita pahami adalah bagaimana hidrologinya, dari mana dasnya, daerah aliran sungainya. Ya. Daerah aliran sungai, nah kemudian kita tahu cabang-cabangnya seperti apa ya. Sebelum kemudian masuk ke laut ini dipahami terutama di daerah studi tadi. Ini jadi kita tahu peta das Musi dan das Simpang Aur Lemau. Ini langkah pertama. Jadi sebelum masuk ke analisis ekonomi, kelayakan, kita analisis teknis dulu. Kelayakan teknis, analisis teknis kita perlu tahu perilaku hidrologinya. Ya, jadi kita pahami bahwa persamaan energi listrik itu sama dengan efisiensi, rho, gravitasi, kalikan Q yang keluar di turbin, dan H. Nah, berubah naik turunnya H ini, dan keluar naik turunnya Q inilah yang kemudian berpengaruh pada hilir dari PLTA tersebut. Sedangkan sungai sebelumnya sungai alam biasa, kemudian berubah ada Q dan H yang berubah setiap hari, kayak dikocok gitu. Ya, jadi tebing, gitu, jadi kocok naik turun airnya, gitu. Jadi kanan kirinya ini tidak kuat, gitu. Jadi otomatis maka perlu di revetment. Ya. Maka revitalisasi downstream PLTA Musi. Ya, jadi itu power ini hard.
heads, Q-nya turbin, kemudian ini efisiensi, rho G ya. Baik, nah skemanya seperti ini Sungai Musi ke arah sana, gitu. Nah di bendung di sini, tapi airnya tidak masuk ke Sungai Musi lagi, airnya masuk ke bagian hilir ke sini, masuk ke sungai di daerah Bengkulu Simpang Aur ya, gitu tadi. Nah di sini ada lagi tampungan, kemudian dikeluarkan ke Simpang Aur dan kemudian masuk ke Laut India. Ya, gitu. Ini skematik dari waduk tersebut, sistem waduk tersebut. Sorry, waduk. Ya ada sedikit waduknya sebetulnya, kecil itunya, tapi di sininya kombinasi ini ada bendung, ada waduk. Ya. Jadi ada tampungan di sini waduknya, tapi di sininya berupa bendung, kemudian masuk ke Sungai Musi. Oke, ini skematik seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita perlu tahu lebih detail lagi tentang luas DPS dari masing-masing subdas. Kalau das keseluruhan adalah demikian untuk Simpang Aur, air yang keluar dari sini berapa. Jadi kemudian ada subdas yang akan nambah air. Ketika air hujan jatuh, tambah sini. Ini 1. Ada lagi sini 2. Ini ada 3A, 3B, kanan kiri kecil. Kemudian ada 4, 5. Oke, ada ya 6A, 6B yang kecil di sininya. 6A, 6B. Kemudian 7, 7A, 7B, 8, 8A, 8, 9A, 9B, 10, dan 11A, 11B. Ini dimasukkan dalam simulasi sedemikian sehingga kita tahu dari setiap ruas itu airnya berapa. Airnya seberapa, dan ketika airnya tadi kemudian tinggi muka air di sungai tersebut berapa, dan kemudian ya gaya yang sampai kemudian merusak tebing kanan kiri itu seperti apa. Ya. Oke, nah ini gambaran umum daerah studi. Desain tinggi jatuhan air, gross head-nya untuk PLTA Musi ini 404 meter, cukup tinggi ya, karena memang tadi dari satu Sungai Musi ini yang ke arah ke sana, ke arah downstream di Sungai Musi, kemudian dipindahkan ke daerah lain sininya. Ini yang masuk kemudian ke Simpang Aur di Bengkulu tadi. Kalau ya Sungai Musi sendiri turunnya ke Palembang ya. Jadi di situ ada 3 kali 70 megawatt. Nah, bagaimana kemudian meningkatkan install kapasitas dari PLTA Musi tadi. Oke. Ya tadi disebutkan ada bendung, di atasnya bendung, ada bangunan intake-nya, ada saluran pembawa, ada sustained, ada pipa penstock, underground power house, ada tail race, kemudian juga di situ ada tampungan kecil ya di hilir tadi. Tersebut untuk ininya. Ada tampungan di hilirnya yang masih ada potensial untuk dibuat lagi satu turbin yang baru. Baik, nah ini gambaran studinya di berupa bendungnya tadi. Ya, ini bendung gerak di Sungai Musinya. Ini airnya masuk sini dan ke sana. Ya, ini sustain, tangki peredam air itu sustain yang tujuannya untuk meredam air, ya. Sering disebut sebagai tangki pendatar, dipasang pada satu rangkaian pipa untuk meredakan tekanan berlebihan yang diakibatkan oleh
pukulan air water hammer. Ya, ketika sebelum masuk ke turbin, ini naik turun air bisa di sini, sustain. Ini ya underground powerhouse-nya, 1, 2, 3 ininya, ini turbinnya, ini keluarnya, ya, jalan keluar dari sebelum untuk masuk ke daerah powerhouse. Ini tilis, ya. Jadi air keluar dari sistem PLTA tadi keluar dan ketemu sungai yang jadi simpang air tadi. Baik, nah inilah regulating dam-nya. Tadi ada waduk juga di regulating dam. Ya. Jadi ada di hilir dari PLTA Musi, itu ada daerah yang bisa untuk menampung terlebih dulu airnya dan kemudian baru dibuka untuk diatur ke bawah. Walaupun sudah ada pengaturan, tetap saja ada bagian rusak. Tadi karena skalanya ini memang 1-2 hari harus dilepas agar airnya tadi bisa diisi lagi, bukan diisi, bisa nampung lagi air dari PLTA Musi. Ya, ini data-datanya kita kumpulkan, data curah hujan. Ini sekian waktu, kemudian kita buat grafiknya dari rata-rata bulanan, ya, rata-rata bulanan yang seperti ini. Itu Januari, Februari ini di rata-ratakan keluar data seperti ini yang pada umumnya ya di tengah-tengah di sini sekitar bulan Juli, Agustus akan turun dan terus naik lagi. Karakteristik perlu dipahami. Ya, dalam bentuk debit seperti ini. Dan kalau debit sekian tahun, ini 12 bulan, 24 bulan, terus naik turunnya seperti ini. Jadi kering, basah, kering, basah, kering, basah, terus dalam setiap tahun. Dan ada kurang lebih daerah yang relatif tahun kering. Ini relatif tahun kering, rata-ratanya di bawah angka tertentu. Jadi kalau dibagi 0, 20%, 20, 40%, 40, 60%, 60, 80, 80, 100, sangat kering, normal, basah, sangat basah. Jadi bisa seperti itu. Ini kemudian dipakai pedoman untuk dengan pemahaman ini bisa dipakai sebagai arahan bagaimana mengoperasikan waduk dalam setiap tahunnya. Ini flow duration curve-nya. Oke. Ini flow debit bulanan tadi. Flow duration curve-nya seperti itu. Nah, kita juga perlu tahu juga sedimentasi yang terjadi seperti apa, dihitung dengan formula Ussel, kita ketemu 1 tahun berapa dengan DPS yang ada. Kita hitung life storage-nya, tadi untuk waduk di tadi yang jumlahnya berapa, life storage-nya. Ya. Ini kalau dalam bentuk life storage, dalam bentuk grafik di data bulanan seperti ini. Nah, kalau dibuat persamaan dan buat grafik, maka head, ya, elevasi, hubungannya dengan luas permukaan, itu akan ketemu satu kurva, grafik tampungan dengan kurva. Jadi sehingga ada 2 grafik untuk hubungan antara head dengan luas permukaan dan volume tampungannya. Ini active storage-nya, characteristic-nya, dead storage-nya tadi dihitung dengan Ussel tadi, dan volume freeport dan ada spillway-nya ya. Jadi kalau ini desain untuk rilisnya berapa debitnya tadi. Oke, ini kalau didekati dengan persamaan, itu. Nah sekarang bagaimana kemudian waduk tadi di operasikan,
dioperasikan dengan kurva seperti apa, reservoir operating guideline, rule curve-nya seperti apa. Jadi disimulasikan dengan rule curve yang tertentu, nanti menghasilkan debit seperti apa. Ini simulasi operasi waduknya, dari rule curve-nya begitu, kemudian ini kelar, ini energinya. Ya. Jadi energi yang diproduksi. Jadi ini dengan menggunakan stokastik. Jadi kalau data historisnya itu 18 tahun, ada 18 data. Ketika dibuat persamaan stokastik, hidrologi stokastik, 100 kali disimulasikan, sehingga punya 1.800 data. Maka datanya akan menjadi lebih smooth. Yang merah ini 1.800 data. Ya, ini batas bawah, batas atasnya. Jadi kalau manajer waduk ditanya oleh pimpinan, berapa perkiraan produksi waduk, produksi listriknya tahun depan, maka ini menjadi berapa persen? 50%, dan seterusnya. Jadi dengan grafik ini akan memberikan performance dari sistem akan lebih baik. Jawabannya akan lebih smooth, grafiknya lebih smooth, sehingga jawabannya akan lebih pasti, tentu dengan teori-teori pendekatan membuat stokastik hidrologi. Jadi stokastik hidrologi untuk membuat debit sintetis dan kemudian bisa untuk memperkirakan produksi listrik tahun depannya gitu. Baik, jadi kurang lebih itu data analisis. Jadi dengan probabilitas 20%, 50%, 80%, itu akan menghasilkan seperti ini. Ya. Jadi itu yang probabilitasnya rendah bisa tersampai 300 GWh per tahun gitu ya. Gitu. Sementara kalau tingkat keyakinan tinggi ya lebih rendah sedikit ya. 297 GWh. 297 beda 3. Nah, seperti ini kemudian bisa dipakai referensi bagi pengambil keputusan, manajemen, kira-kira bagaimana, kira-kira berapa analisis ekonominya nanti akan kelihatan berapa kalau menaikkan menjadi sekian, kira-kira berapa uang yang masuk dan berapa ya kerusakan yang kemungkinan kerusakan di hilir, maka di hilir kemudian diperbaiki. Ya, kerusakan di hilir diperbaiki, oleh karenanya judulnya tadi untuk revitalisasi downstream itu bisa dilakukan dengan analisis ekonomi berapa yang akan dinaikkan, akan menghasilkan tambahan berapa, dan kemudian perbaikan yang diberikan berapa. Sehingga akan ketemu PIC-nya berapa, dan seterusnya. Ya, ini kalau simulasi dalam bentuk pendek bisa dalam operasi waduk untuk adik-adik S1 itu bisa menggunakan Excel ini. Ya, demikian uraian saya. Saya ingin menyampaikan bahwa ini terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan oleh PLN. Sekali lagi, ini satu studi yang banyak faktor-faktor lain yang masih perlu dianalisis kembali, dan kemudian realita di lapangan tentu bisa berbeda. Solusi yang ditawarkan, solusi dilakukan oleh otoritas. Jadi, sekali lagi ini dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan. Saya terima kasih kepada PLN dan RAPI telah mengizinkan untuk saya memimpin sebagai tim leader dalam pekerjaan ini, dan kemudian saya gunakan untuk studi kasus untuk perkuliahan, baik S2, S1, dan sekarang saya rekam, karena sekarang ini mau dipakai mata kuliah di TPD untuk kuliah daring, maka saya harus ada studi kasus yang real. Ya. Secara khusus ingin saya sampaikan, nanti ada spesifik ketika akan membuat pemodelan ini memerlukan benchmark titik PM yang disepakati. Dan karena di situ ada titik benchmarknya ada dari
PLN, ada dari eh, Kursus Tanah ya, dari kemudian ada satu lagi dari ada BM lokal, maka kami kemudian melakukan mengusulkan dan disetujui oleh pimpinan melakukan foto udara untuk mengecek benchmark tadi dari laut. Jadi laut diukur pasang surutnya, ketemu MSL kemudian dipakai pedoman titik nol situ, terus naik selama sepanjang 50 kilo ya, sampai nah, dari laut ketemu MSL-nya kemudian sampai ke lokasi gitu. Ini luar biasa ya. Jadi eh, ada band kan kita perlu patok-patok PM ya, topografi memerlukan patok-patok PM yang bisa sepakati, sedangkan banyak patok PM di sini. Ada 3 tadi. Maka kemudian wah ini harus dibetulkan secara ilmiah, maka mengukur pasang surut di sini. Pasang surut di sini sekian waktu ketemu MSL-nya. MSL-nya kemudian dianggap sebagai 0, kemudian ditembak terus kanan kiri terus gitu 50 kilo sampai kemudian disepakati BM yang dipakai mana ya. Nah, karena harus ada titik BM yang disepakati untuk mengukur, untuk membuat bangunan-bangunan air yang kemudian dipakai untuk operasi waduk. Jadi pekerjaannya luar biasa. Jadi kemudian foto udara ada di sini, dari muara terus, nah kemudian topografi, ground check-nya kemudian tadi MSL kemudian ground check sini. Jadi ada tim yang terus menyusuri sungai ini selama hampir 1 bulan, dan ada tim kami juga yang putri yang kemudian ikut tidur di hutan untuk motret untuk mengukur hidrometri dan juga untuk mengukur topografi ground check tadi terus. Luar biasa. Jadi band magnetik diperlukan. Kita perhatikan seperti ini. Kita kemudian ini untuk mengecek segala macam itu perlu BM yang sama. Gitu. Ini terus, sini powerhouse-nya sini, ini naik ini sustain-nya, benchmark sekitar sini berapa. Nah, ya, terutama kami yang kerjaan ini adalah benchmark di sekitar tampungan air tadi dan juga di bendung di Delta Musi tadi. Gitu. Jadi patokan yang pertama adalah kita mempunyai bahasa yang sama, BM yang sama. Benchmark yang sama, kemudian kita bisa menggunakan itu untuk berbagai perencanaan berikutnya. Jadi kalau kemudian akan ini ya sudah jadi, tapi kemudian akan menambah bangunan segala macam, ada patokannya dengan BM tadi. Ini sustain-nya tadi, ya. Lalu tadi di sini sustain, ini sustain ini dipakai untuk adik-adik ya. Sustain ini dipakai ketika misalnya di sini mau ditutup dulu, mau diperbaiki. Dengan diperbaiki, ini airnya akan ditutup ini akan bisa pecah kalau tidak ada pelepas energi. Maka airnya bisa naik dulu ke sini. Jadi tingginya ini setidaknya setinggi dengan air yang ada di sini, di tampungan sini. Jadi airnya naik turun. Gitu. Ketika lagi ditutup, dia naik gitu. Setinggi elevasinya sama dengan di sana. Gitu. Ini fungsi dari sustain. Jadi sustain tadi sini. Ini dari atasnya kelihatan seperti ini. Tentu airnya nggak sampai tumpah karena dia elevasinya lebih sama dengan lebih besar dikit daripada volume air yang ada di waduk tadi. Maka disebutnya tangki peredam sustain atau sering disebut juga sebagai tangki pendatar ya, pendatar air ya. Di mana baru satu rangkaian pipa untuk meredakan tekanan berlebihan yang diakibatkan oleh pukulan air water hammer ketika turbinnya ditutup. Ya, gitu. Baik, jadi saya kira ada ini turbinnya, ada ini yang kemudian turbin bergerak tadi ada 3 kali 70 dan kemudian ya diputar dengan air yang masuk ke turbin dan mutar sini dan kemudian menjadi listrik tadi. Dan terima kasih kita disediakan listrik oleh PLN Indonesia ya. Keluarnya air dari turbin tadi masuk ke TLD seperti ini.
Baik, jadi demikian. Kemudian terakhirnya dengan evaluasi dengan proses yang studi yang kita lakukan, maka bisa kita memperkirakan produksi listriknya seperti itu. Inilah yang kemudian pada level tertinggi, lebih tinggi dari manajer waduk, ada mungkin Pak Dirjen, Pak Menteri di energi situ, ini untuk memperkirakan mengambil keputusan lebih besar lagi berapa produksi listrik yang memberikan. Baik, terima kasih Agung Wiono merekam untuk adik-adik mahasiswa pengembangan sumber daya air, khususnya pembangkit listrik tenaga air. Terima kasih, saya berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.